Jumpa kembali di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu akan memandu bincang kita di Ngulik Alkitab ini. Kali ini kita mengulik Yesaya pasal 11 ayat 1-10 dengan tema Datangnya Raja Damai. Narasumber kita untuk mengulik teks ini adalah Bapak Pendeta Anwar Chen PhD. Beliau adalah Kepala Departemen Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia LAI. Terima kasih sekali Bapak sudah hadir di tengah-tengah kita lagi untuk berbicara mengenai salah satu teks Alkitab. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Tika, dan kita dengan senang hati ya ingin kembali mempunyai satu kesempatan yang khusus menggali firman Tuhan dalam konteks historisnya. Baik. Sahabat, program Ngulik Alkitab ini sebagaimana biasa saya sampaikan dari sini bahwa diadakan untuk kita, sarana kita belajar untuk mendalami kitab suci, dan kali ini konteks historisnya akan kita lihat dan melihat juga relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan senang hati, jika sahabat ingin berkomentar silakan melalui kolom komentar yang tersedia. Kita awali ngulik kita ini dengan doa dipimpin oleh Bapak Pendeta Anwar. Silakan Bapak. Kita bersatu dalam doa. Kami mohon ya Roh Tuhan, Roh Kudus yang telah mengurapi hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Kami mohon supaya Engkaulah yang juga menolong kami untuk melihat pesan Tuhan yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi dahulu, yang masih berbicara kepada kami hingga saat ini. Dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita akan membaca Yesaya pasal 11 ayat 1-10. Saya akan membaca dari studio dan silakan para sahabat dengan Alkitab yang ada di tangan para sahabat sekalian. Yesaya pasal 11 ayat 1-10. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa dan akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya, maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri seperti panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan di tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian menjadi teks kita. Saya langsung ke Pak Pendeta Anwar yang menjadi narasumber kita. Tema kita kali ini Datangnya Raja Damai. Pasal 11 yang barusan saya baca ini bicara mengenai suatu situasi atau konteks yang sangat baik. Ada kedamaian. Gambaran-gambaran digunakan luar biasa bahwa anak menyusu itu bermain-main dekat liang ular tedung, anak cerai susu mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Sungguh suatu keadaan yang sangat aman. Nah, untuk memahami yang disampaikan Yesaya 11 ini, Pak, kita mulai dari mana? Ya, memang ini teks yang sangat biasa kita baca ya pada masa Advent atau Natal. Dan karena begitu biasanya, itu kita kaitkan dengan hadirnya Yesus Kristus ya. Nah, tentu dalam perspektif iman Kristen itu sah-sah saja gitu. Namun kalau kita membaca teks Alkitab,
Perjanjian Lama, atau yang lebih suka disebut oleh orang Yahudi sebagai Perjanjian Pertama, Alkitab Ibrani atau Perjanjian Pertama ya. Nah, kita sebaiknya juga menelisik konteksnya, itu konteks historisnya. Dengan demikian kita menggali kekayaannya ya, yang berlaku untuk zamannya sebelum kita seberangkan ke zaman Perjanjian Baru dan sebelum kita seberangkan lagi ke zaman kita saat ini. Jadi teks itu, tiap-tiap teks itu punya konteks historisnya. Dan hari ini yang kita baca ini betul-betul adalah sebuah teks yang muncul dalam konteks sejarah di zaman Nabi Yesaya. Saya rasa itu penting ya. Jadi mulainya tentu harus dari sejarah dulu. Ya, tentu kita tidak ingin hanya tinggal di dalam sejarah lampau. Namun kalau kita mencermati sejarah lampau, kita bisa memetik pesan-pesan berharga. Belajar dari wawasan-wawasan yang ada. Mengapa Nabi Yesaya mengatakan demikian? Apa maksud di balik nubuatnya? Kira-kira ada enggak konteks-konteks tertentu yang bisa dilihat sebagai, ya katakanlah latar belakang ya dari nubuat seperti ini. Nah, ini kan kadang-kadang jarang dipikirkan ya. Kita baca saja, kita langsung melihat, wah ini tentang Mesias. Lalu kita tahu yang Mesias yang dimaksud siapa. Ini sekali lagi tidak salah, cuma kita hari ini ingin memperkaya pemahaman kita melalui pembacaan yang lebih memperhatikan latar belakang sejarah, konteks yang penting saat itu. Baik, berarti istilahnya jangan langsung ke konklusi dulu ya Pak ya. Iya, kita lihat dulu satu persatu terutama konteks historisnya. Baik, kalau kita melihat konteks historisnya kitab Yesaya ini Pak. Nah, Yesaya ini bekerja di kapan dan di mana Pak? Ya, sudah jelas Nabi Yesaya itu adalah seorang nabi yang muncul ya di panggung sejarah Yehuda. Ya, dia itu adalah nabi yang berkarya di kerajaan selatan. Ya, tentu sesudah kerajaan Israel Raya terbelah menjadi kerajaan Israel Utara, itu di Samaria, dan Yehuda di selatan. Nah, itu yang kadang-kadang membingungkan pembaca Alkitab. Kalau disebut nama Israel, ini yang dua-duanya atau yang sebelah saja gitu. Nah, kalau yang dua-duanya itu berarti zaman Daud dan Salomo. Tapi kalau disebut Israel kemudian hari sesudah zaman Daud dan Salomo, kita harus lebih cermat lagi. Sering sekali yang dimaksudkan itu yang sebelah utara. Ya. Sebelah utara itu yang Israel gitu, yang berpusat di Samaria. Nah, jadi kita membaca konteksnya tentunya adalah seperti yang dikatakan oleh Yesaya pasal 1 ayat 1. Mari kita baca sedikit ya. Baik, Pak. Ya, itu menggambarkan tentang zaman mana yang merupakan konteks historis dari kitab ini. Ya, saya bacakan untuk kita. Sebentar. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Nah, ini nabi 4 zaman atau nabi 4 raja. Karena dia berkarya di keempat raja itu. Ya. Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Ya, betul ya. Jadi pada masa seperti itulah kita tahu ada semacam perkembangan di dalam politik sekitar daerah itu. Kita tahu bahwa Israel itu ya sebenarnya adalah satu daerah yang kecil ya. Kecil sekali sebenarnya. Yang saya kira tidak lebih lebar dari Jawa Barat. Kecil sekali gitu. Nah, cuma ini daerah penting sehingga dia menjadi mirip Indonesia, adalah jembatan penting antara Asia dan Australia, kan gitu. Nah, Israel juga demikian, dia diapit oleh kerajaan-kerajaan besar. Kita tahu bahwa di bagian sebelah selatannya itu ada Mesir, kan gitu. Nah, Asur, nah, kemudian kita kenal Babel, kemudian hari itu ada di bagian daerah Irak dan Iran sana. Jadi kalau kekuatan-kekuatan besar ini ingin menaklukkan bangsa-bangsa di sekitar Laut Tengah, daerah kecil ini termasuk daerah yang penting. Strategis, karena kalau mau jalan dengan cepat sekali, mereka harus melalui Palestina itu. Sekarang kita sebut Palestina, kan gitu. Ya, untuk sampai ke Mesir atau ke tempat lain. Ya, dan pada zaman itu,
konteksnya yang paling menentukan ketika Nabi Yesaya mulai muncul itu adalah kerajaan Asyur ya. Nah, kerajaan Asyur itu tampil dengan agresif ya, dan dia mulai menyerbu bangsa-bangsa yang ke arah barat. Jadi bayangkan situasi seperti daerah sekitar Irak sekarang ini bergerak ke barat. Ya, kalau kita lihat dalam perspektif mereka, Israel itu terletak di barat mereka, makanya dia bergerak ke barat. Nah, termasuk di situ yang menjadi incarannya tentu saja adalah Yehuda, kerajaan selatan, dan Israel, kerajaan utara. Baik, mulai kita lihat dalam konteks historisnya ini bahwa ada satu bangsa yang barusan Bapak jelaskan, Asyur, dan dia muncul dengan kekuatan yang menakutkan banyak pihak dan menginvasi ke arah barat, termasuk tadi Yehuda dan Israel begitu. Nah, tadi Bapak sudah mengatakan begini, Israel ini kecil, Yehuda ini kecil, tetapi karena dia memiliki letak yang sangat strategis, maka dia menjadi incaran bagi bangsa-bangsa yang khususnya Asyur. Nah, apa yang dilakukan Israel dan tentu saja nanti Yehuda menyikapi Asyur yang barusan bangkit dan dengan kekuatannya yang luar biasa itu, Pak? Ya, kalau kita sadar ada kekuatannya, ini negara adik kuasa yang untuk zaman itu datang, dan mereka tentu sudah dengan berita-berita sebelumnya ya, bangsa-bangsa yang melawan digilas dengan kejam. Asyur itu terkenal kejam. Iya. Ya, salah satu ya imperium yang punya pasukan yang bengis. Jadi ya kalau mereka menawan ya orang-orang yang kalah, tidak jarang mereka tusuk itu rahangnya dengan besi. Bayangkan ya, wah itu saja sudah jelas akibatnya. Sangat sulit sekali membayangkan orang sanggup bertahan hidup akibat perlakuan demikian. Nah, sekarang mereka berjalan menuju barat, dan itu langsung membuat bangsa-bangsa di daerah ini harus mempunyai semacam strategi bersama. Mereka mulai berkoalisi. Ya, kita tahu di sebelah utara Israel itu ada Syria, berpusat di Damsyik atau Damaskus. Sekarang disebut Damaskus ya. Nah, oleh karena itu ya mereka punya pilihan. Bagaimana kalau kita bersama-sama melakukan semacam kesepakatannya, berkoalisi untuk menghadapi Asyur yang datang dari timur, ya, seperti itu. Nah, itu yang kemudian membuat Israel Utara, Samaria kompak dengan Syria. Damaskus. Mereka mau ajak Yehuda, Yerusalem. Kan gitu, menjadi sebuah aksi bersama ya. Sekutu ya. Damaskus ya sekutu, Yerusalem dan Yehuda. Ya, apa ya? Yerusalem dengan Samaria, 3 nih. Nah, ternyata tidak bisa. Yehuda tidak mau. Karena Yehuda sudah memperhitungkan kekuatan dari Asyur ini. Dan rupanya mereka memilih sebuah jalan yang dinilai lebih aman. Ya. Di bawah perlindungan dari imperium yang sedang tampil dengan gagah gitu. Nah, sedangkan yang dua ini akhirnya berpikir, baik kalau begitu kita cari koalisi imperium lain yang juga kuat, Mesir. Makanya mereka akhirnya berkoalisi dengan Mesir. Nah, kita lihat Alkitab kita ternyata mengandung pesan-pesan atau berita-berita yang memang langsung terkait dengan situasi politik ya, Timur Tengah. Jadi jangan pernah kita heran kalau yang disebut Timur Tengah itu tidak pernah sepi pergolakan. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya. Penuh dengan kalkulasi geopolitik yang memang menyangkut bagaimana orang-orang di dalamnya itu bisa survive, bertahan hidup. Nah, inilah situasi yang sedang dialami oleh Israel, Yehuda, dan Aram ya pada abad ke-8 ya, menghadapi Asyur, invasi dari Asyur. Jadi saya menangkap dari penjelasan Bapak barusan bahwa kita perlu membaca secara hati-hati kitab suci kita ketika berbicara tentang situasi geopolitik pada masa itu, bahkan sampai sekarang bahwa tidak membaca secara sederhana dan begitu saja ya Pak ya? Ya, itu gunanya kita mengulik Alkitab seperti ini. Itu memperkaya pembacaan kita, sehingga Alkitab ini nggak selalu kita rohanikan. Ya. Pasti dia berbicara secara rohani pada kita, tapi dia juga berbicara secara politis kepada kita. Ya. Nah, dalam situasi yang kita sedang hadapi ini, kita belajar misalnya bahwa kadang-kadang dalam kegamangan orang terpaksa harus membentuk semacam kesepakatan yang tadinya nggak pernah terjadi.
Dalam hal ini Samaria gagal untuk mengajak Yehuda. Oleh karena itu mereka anggap bahwa kalau ini berbahaya. Sekarang sebelum sampai adik kuasa, sebelum datang itu, sekarang kita serang dulu yang satu ini, yang paling dekat dengan kita. Karena benar, kalau Yehuda berkoalisi dengan Asyur, nah dia sudah menjadi tanda kutip lawan yang harus diperhitungkan. Karena artinya dia bisa nanti menjadi tangan Asyur untuk bahkan menaklukkan saudara mereka. Baru ya? Ya, jadi ini semacam perang saudara yang muncul dari kepentingan politik. Itulah yang kemudian terjadi, yaitu perang Syria Efraim namanya. Itu pada tahun 735 sebelum Masehi. Nah ini dia. Jadi apa boleh buat? Asyur itu begitu tangguh. Makanya ketika dia tiba sampai ke Palestina, ya kita sebut aja untuk mudahnya itu daerah Palestina ya, kan itu. Nah dengan gampang Samaria langsung jatuh ke tangannya. Itu tahun 722 sebelum Masehi. Nah ini Yehuda aman karena Yehuda waktu itu berkoalisi dengan Asyur. Itu dia. Sang pendatang baru yang sangat berkuasa. Nah, ini dia. Oke, Pak. Israel melawan Asyur dengan membangun koalisi atau persekutuan dengan Aram, Bapak sudah jelaskan, dan juga menggandeng Mesir begitu. Tapi Yehuda saat itu rajanya adalah Raja Ahaz, berpihak pada Asyur, dan pilihan ini terbukti menyelamatkan Yehuda dari kekejaman Asyur yang tadi Bapak katakan kalau menghukum itu bahkan menusuk rahang dan saya ingat seperti ikan bakar begitu dan saya itu mengerikan begitu ya Pak ya. Dalam keadaan hidup ya. Dalam keadaan hidup. Ikan bakar kita tusuk tapi dalam keadaan mati. Oke. Nah, kita akan melihat selanjutnya bagaimana tentang persekutuan ini dan dampak-dampaknya setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Ngulik Alkitab bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Anwar Chen. Kita sedang mengulik Yesaya pasal 11 ayat 1-10 dengan tema Datangnya Raja Damai. Silakan para sahabat jika ingin berkomentar melalui kolom komentar yang tersedia. Kita langsung kembali ke Pak Pendeta Anwar yang menjadi narasumber kita. Tadi di segmen pertama Bapak sudah menjelaskan bahwa ada situasi-situasi yang terjadi yang menjadi konteks historis dari pasal 11 ini. Sehingga kita perlu membaca secara berhati-hati dan Ngulik Alkitab kali ini ingin melihatnya secara
secara historis apa yang terjadi di sana. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan di segmen pertama bahwa situasi politik atau dinamika politik di sekitar Israel dan Yehuda itu sungguh luar biasa, dan di masa itulah Nabi Yesaya tampil dan memberikan pesannya, termasuk yang kita baca atau kita ulik pada kesempatan ini. Nah, pertanyaan saya ke Bapak nih, membuka segmen kedua kita. Apa yang dilakukan Nabi Yesaya dalam kemunculannya di tengah-tengah dinamika politik yang luar biasa itu, dan bagaimana baik itu nubuatannya atau tindakannya itu dapat menolong Israel di utara dan Yehuda di selatan dalam eksisten keberadaan mereka menghadapi satu kekuasaan besar yang baru, Asyur. Ya, pertama-tama kita catat dulu bahwa ketika koalisi Damaskus, Yerusalem dengan Mesir, tiga itu Samaria, Damaskus, dan Mesir. Mesir itu mulai menjadi ancaman bagi Yehuda. Nah, saat itulah Yesaya tampil dan mengatakan, saya bacakannya itu terkait dengan pasal 7 ya. Baik. Dia katakan situ, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Itu Yesaya pasal 7 ayat 9. Jadi dia mau meyakinkan kepada Ahaz, jangan khawatir kepada ancaman itu. Karena kalau dia betul-betul yakin bahwa Tuhan beserta, makanya di situ ada nubuat tentang Immanuel di pasal 7 bahwa anak yang lahir itu akan disebut Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Nah, bila sungguh-sungguh percaya, nanti justru koalisi yang mengancam ini yang akan bubar. Dan terbukti tahun 722 Samaria jatuh. Nah, namun demikian Nabi itu nggak langsung berpihak ke Asyur. Nabi Yesaya boleh dikatakan sebagai seorang yang punya intuisi, ketajaman untuk melihat perubahan-perubahan politik di sekitarnya. Dan dia katakan akan tiba gilirannya Asyur juga akan dipotong oleh Tuhan. Tentu dia belum bisa lihat kapan itu akan terjadi, dan itu sudah melampaui zamannya. Tapi dia mengatakan nubuatnya, jangan khawatir, nanti akan tiba giliran Asyur juga akan dihabisi di dalam katakanlah kancah politik yang terjadi saat itu. Jadi tampilan Nabi Yesaya itu mau meyakinkan dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan kegamangan ini, masih ada Tuhan yang punya semacam kendali, sehingga dia tetap akan mengutus, menghadirkan satu tokoh yang menyelamatkan dalam situasi demikian. Jadi itulah sebabnya harapan yang bernada mesianik ini bisa dimengerti dalam konteks politik di mana orang sebenarnya cemas, takut apa yang akan terjadi selanjutnya. Disitulah dia kemudian melihat nanti akan ada satu tunas dari tunggul Isai yang akan menjadi seorang figur mesianik di tengah-tengah kondisi politik tadi yang betul-betul mengancam dari berbagai segi. Nah, itu yang merupakan latar belakang di dalam bacaan kita yang kita mau ulik pada saat ini. Situasi yang dialami oleh Yehuda khususnya dalam keadaan kritis, genting Pak Ada koalisi atau sekutu Damaskus, Samaria, dan juga diperkuat oleh Mesir yang juga notabene merupakan kerajaan besar juga dan berkuasa pada waktu itu gitu. Dia benar-benar berada dalam keadaan yang tidak baik. Kalau dia berkoalisi, dia menentang Asyur, dia akan celaka, tapi juga menentang koalisi yang baru ini juga dia bisa celaka juga. Nah, disinilah saya kemudian membawa berita tadi bahwa jangan takut begitu Tuhan memperhatikan, dan kemudian bahkan Asyur yang juga ditakuti oleh semua orang pada masa itu, pada waktunya nanti pada gilirannya juga akan berhadapan dengan Tuhan. Nah, berita yang dibawa oleh Yesaya, kalau kita membaca kembali ke teks kita Pak, Yesaya 11 ini, dikatakan di sana bahwa Tuhan menghakimi dengan baik, dan ketika tunas itu datang gitu, di keadaannya itu sungguh luar biasa, damai, tenang. Nah, bagaimana bisa memahami ini Pak? Ini keadaannya lagi di sisi, kalau semacam buah si malakama,
Kalau menyerang melawan Asyur celaka, melawan koalisi Syria juga celaka. Bagaimana ini bisa menjadi sebuah pengharapan atau dapat secara sederhana? Bagaimana berita ini bisa menguatkan Yehuda menghadapi dua kekuatan yang sama-sama tidak menguntungkan bagi dirinya, Pak? Ya, disitulah makanya dia di dalam nubuatnya itu mengatakan akan nanti keluar satu tunas dari tunggul Isai. Ya, menarik sekali dia tidak menyebut nama Daud secara langsung. Kenapa dia malah kembalikan kepada nama ayahnya? Isai. Ya, karena memang Nabi juga mau mengatakan jangan kita bayangkan semua solusi itu datang dari sumber-sumber yang prestisius, yang sudah jelas ya. Kalau Daud sudah jelas semua juga sudah tahu. Itu masa-masa kegemilangan Israel. Ya. Jadi dia sengaja kembalikan ke arah yang dibalik itu yang lebih bersahaja gitu. Kalau Tuhan ingin berkarya dalam sejarah, jangan andalkan dinasti manapun. Kan itu. Tapi memang janji Tuhan tentang Daud itu tidak hilang. Makanya dia tetap kaitkan dengan Tunggul Isai. Karena memang dari garis keturunan itulah muncul dia bayangkan akan ada figur penyelamat. Memang kita tidak tahu siapa figur itu. Kan itu yang membuat kita bertanya-tanya bagaimana menyikapi tekanan-tekanan dari berbagai pihak ini. Nah, para penafsir berbeda pendapat tentang ini. Ada yang mengatakan mungkin yang dia lihat itu adalah Hizkia, pengganti dari Ahaz. Itu juga pembaru, reformator juga. Karena memang Hizkia ini lebih beresiko kebijakannya. Dia melihat Ahaz itu pro kepada Asyur. Nah, dia balikkan. dia ambil kebijakan yang berbeda. Justru melepaskan diri dari Asyur. Dan tentu membuat negara itu di dalam kondisi yang vulnerable ya. Rentan. Bisa menjadi target gitu dari serangan Asyur. Nah, oleh karena dalam situasi seperti itulah dia melihat akan ada nanti satu tokoh yang akan memerintah dengan cara yang lain. Memang garis keturunannya masih dari leluhur Daud. Tetapi kita tidak usah bayangkan tokoh ini akan langsung berasal dari latar belakang yang prestisius yang sudah dikenal secara luas. Kita tidak tahu siapa dia. Ya. Jadi orang hanya bisa memperkirakan jangan-jangan ini Hizkia. Tapi kita tidak tahu sebenarnya siapa dia, tokoh mesianik ini. Namun ciri-cirinya membuat kita menyadari nampaknya tokoh Mesias satu ini itu rasa-rasanya tidak cukup hanya tokoh manusiawi belaka gitu. Karena kualitas-kualitas dirinya itu adalah kualitas-kualitas yang sering melekat kepada Tuhan sendiri. Ya, kualitas-kualitas yang memang sangat ideal yang dimiliki oleh seorang penguasa atau seorang pemimpin. Ya, misalnya dikatakan di situ untuk menghadapi situasi politik yang serba tidak jelas itu, berbahaya tersebut, tunas ini pertama-tama itu harus dulu diberdayakan oleh Roh Tuhan, Ruach Adonai. Kan seperti itu. Dan ini adalah salah satu ciri dari pemimpin-pemimpin Israel sebelumnya. Ya, hakim-hakim ya ketika tampil di panggung sejarah menyelamatkan bangsanya, itu bukan karena kualitas diri mereka sedemikian hebat. Tetapi itu karena Tuhan menggerakkan mereka supaya mereka bisa tampil ke depan dan memimpin umatnya pada saat-saat yang paling mengancam eksistensi mereka. Saul, kita jangan lupakan ya. Saul itu juga bahkan sampai pernah dijuluki apakah dia seorang nabi? Ya, kepenuhan roh ya. Karena dia kepenuhan roh. Daud juga sama. Ya. Nah, bahkan antara Saul dan Daud menarik ya. Hadir atau tidaknya roh itu menentukan kualitas mereka. Ketika roh itu tinggalkan Saul, wah tiba-tiba jadi orang yang uring-uringan, gitu ya, penuh dengan ketakutan akan ancaman bagi tahtanya. Nah sebaliknya Daud ketika dia diurapi, dia dibekali dengan kuasa roh Tuhan. Jadi dalam gambaran Nabi Yesaya di nubuat itu, ya tokoh raja yang akan datang itu dalam situasi politik seperti ini bagaimanapun tokoh yang memang diberdayakan oleh roh Tuhan yang ada pada dirinya. Nah, kalau roh Tuhan hadir, apa yang dimiliki? Disitulah kita menyadari ciri-ciri standar dari raja-raja yang diurapi oleh Tuhan itu hadir di dalam figur yang satu ini. Yang saya sebut tadi, kita tidak tahu persis siapa dia. Yaitu
roh hikmat ada di dalam dia. Roh pengertian ada di dalam dia. Dengan kata lain, ini bukan raja yang mengandalkan pertama-tama kekuatan militer. Memang kerajaan tidak bisa lepas dari aspek militer ini. Tapi ini raja akan memerintah dengan hikmat. Lalu kita ingat, siapa ini yang raja hikmat ini? Ini Salomo. Ya. Figur Salomo masuk di sini. Dan ia pun keturunan Isai juga. Iya. Minimal Salomo dalam tahap awal hidupnya. Ya, ketika dia mulai memerintah, kita sama tahu yang dia minta itu bukan kekayaan atau reputasi, tapi yang dia minta itu adalah hikmat, supaya dia dimampukan untuk memerintah umat Tuhan. Nah, sebaliknya, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Raja Asyur, izinkan saya membacanya dari Yesaya pasal 10 ayat 13 ya. Di situ dikatakan, sebab ia telah berkata, ia di sini adalah Raja Asyur ya. Nah, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya. Dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas-batas antar bangsa dan telah merampok persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Ini kan hikmat juga, lihat kata hikmat ini. Dengan kekuatanku aku telah melakukannya, dengan hikmatku atau kebijaksanaanku. Sama. Berakal budi. Ya, tentu saja ini berarti hikmat bisa juga digunakan oleh penguasa-penguasa ya tiranis yang menggunakan tangan besi untuk menindas. Nah, ini dia. Rasa percaya seperti inilah yang ditolak dan tidak akan ditemukan di dalam ya figur mesianis yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Lalu ya kita temukan lagi kualitas lainnya yang mengatakan bahwa dia nanti akan dibekali dengan roh nasihat, ruah etsa, lalu roh keperkasaan. Ya, ini dua kualitas yang dikaitkan dengan hikmat. Kita baca dalam Amsal pasal 8 yaitu personifikasi tentang hikmat, di mana kata gebura itu ternyata mempunyai konotasi non militer. Ya, kita bisa membuka ya Amsal pasal 8. Ayat 14. Saya bacakan untuk kita. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Ini adalah hikmat yang dipersonifikasi dan dia berbicara seperti itu. Nah, kalau begitu, raja yang ingin dilihat sebagai raja akan datang itu adalah raja yang memang seperti yang dikatakan di dalam kitab Amsal ini. Dia seorang raja yang memang dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Jadi kekuatan yang dimaksud itu bukan hanya kekuatan militer. Perkasaan di sini bukan hanya ya yang berkonotasi militer ya, tapi bahwa dia memang adalah seorang raja yang kokoh pemerintahannya. Lalu apalagi dia memang mempunyai, ini yang paling penting saya kira yang menggaungkan, yaitu tema-tema dari hikmat Israel. Roh pengenalan, ya, da'at dan takut akan Tuhan, yirat Adonai. Ini gagasan pokok di dalam iman Israel pada waktu itu. Jadi raja yang dinubuatkan itu adalah tokoh yang mengenal Tuhan secara erat dan punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Sebenarnya inilah cita-cita yang disampaikan tentang raja-raja Israel. Jadi seluruh Alkitab yang bicara tentang raja-raja Israel sebenarnya dinilai berdasarkan komitmen mereka kepada Tuhan. Ya, bukan hanya berdasarkan kekuatan militer atau kemampuan mereka yang lain, tapi terutama adalah bagaimana mereka mengenal dan berelasi dengan Tuhan. Kualitas ideal yang ada pada Raja Israel begitu. Ya, itu dia. Dan ini yang dia bayangkan. Dan kualitas ideal ini, secara jujur kita harus katakan, sangat jarang terdapat di antara raja-raja Yehuda maupun Israel. Apalagi di antara raja-raja Samaria itu, yang Israel Utara. Sangat sedikit. Yehuda masih ada beberapa di antaranya. Nah, inilah yang dia proyeksikan ke depan. Ya, dengan kata lain, sifat-sifat ini nggak bisa kita temukan di antara raja-raja yang kita pernah kenal. Mungkin dengan pengecualian Daud ya, karena Daud itu adalah seorang raja ideal ya. Meskipun dia pernah juga terjerumus, tapi dia tetap adalah satu raja yang dilihat sebagai figur
yang ideal itu. Makanya sering ya kalau ada nubuat-nubuat, petunjuk-petunjuk mesianis itu sering dikaitkan dengan Daud. Nah, itulah sebabnya kualitas-kualitas pemerintahannya itu memang dicirikan oleh misalnya keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kesetiaan. Itu yang kita baca dalam Yesaya pasal 11 ayat 4 sampai 6. Baik, penjelasan Bapak barusan itu mengungkapkan pada kita bahwa memiliki roh Tuhan, menerima roh Tuhan adalah ciri yang dominan yang mesti terlihat, mesti ada pada raja yang dinubuatkan oleh Yesaya ini. Nah, saya balik tadi bahwa kita sedang melihat bagaimana konteks dari Yesaya 11 ini diberitakan bahwa Yehuda ini berada dalam ancaman walaupun memang Raja Ahaz ini memilih mendukung atau bersekutu dengan Raja Asyur, tapi bagaimanapun mengalami ancaman dari dua sisi. Dari Asyur dan kemudian dari persekutuan Syria, Damaskus dan Israel dan Mesir ini juga mengancam. Nah, saya ingin Bapak menjelaskan sedikit lagi mengenai ini, mengapa ini kan raja ideal yang mesti ada, itu yang dilihat dan dinubuatkan oleh Yesaya. Mengapa memiliki roh Tuhan ini sangat penting pada raja ideal ini? Lebih lagi Pak, apa dampak yang memiliki roh Tuhan pada Sang Tunggul Isa yang dinubuatkan Yesaya ini dengan kehidupan Yehuda yang sedang terancam nih Pak? Bagaimana melihat ini Pak? Ya, karena tadi seperti yang saya sudah terangkan juga, bagi Yesaya tentu saja dia ketika menyampaikan nubuatnya, bagi Yesaya figur yang bisa menyelamatkan bangsanya nanti itu bukan hanya figur biasa. Ya, dia harus seorang raja yang memang direstui oleh Tuhan, seperti Raja Daud sebelumnya. Raja-raja yang memang dipenuhi oleh Ruah Adonai, roh Tuhan. Jadi bukan hanya raja-raja berdasarkan garis keturunan, jangan lupa kita itu. Jadi bukan sistem dinastik yang paling penting di sini, tapi bahwa bagaimana visi mesianik itu ditopang oleh kehadiran dari roh Tuhan itu, yang tadi kualitasnya sudah saya sebutkan, itu memberikan kepada dia hikmat dan membuat pemerintahannya punya kualitas-kualitas yang sesuai dengan hati Tuhan. Ya, pemerintahan yang punya kepedulian kepada orang miskin, itu dijelas ya di dalam bacaan kita. Saya rasa itu nyata ya, dikatakan juga ya. Mari kita baca kembali Yesaya pasal 11 ya. Ya, misalnya, ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Ayat 4. Ya, kan gitu. Dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang tertindas di negeri dengan kejujuran. Nah, kualitas seperti ini menurut pemahaman yang di dalam Alkitab Ibrani ya, terutama di dalam perspektif yang ada di dalam ya kitab raja-raja gitu, itu hanya bisa dimiliki kalau orang betul-betul adalah figur yang diurapi oleh roh Tuhan. Jadi Ruah Adonai tadi itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki begitu saja, itu betul-betul adalah sebuah pemberian dari Tuhan ketika Tuhan memberdayakan tokoh tertentu untuk melaksanakan misinya. Ya, saya tidak hanya bicara soal raja-raja, saya bicara juga misalnya kita ingat itu ketika kemah suci sedang didirikan. Nah, ada orang-orang tukang-tukang yang harus mengerjakannya itu, lihat, mereka disebutkan bahwa mereka dipenuhi, dibekali dengan roh Tuhan supaya bisa mengerjakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Jadi ya, kualitas yang ditentukan oleh kehadiran Tuhan, ya, kuasa Tuhan yang memberdayakan tokoh-tokoh ini, inilah yang sebenarnya menjadi ciri raja yang dilihat sebagai raja damai yang akan datang. Baik, kita lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Halo sahabat YKB, kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YKB GKI TV. Untuk mempermudah Anda berlangganan dan menyaksikan program Ngulik Alkitab, maka pada bulan Oktober 2021 ini kami akan membuat channel Bible Study. Channel ini nantinya khusus diisi program pengajaran dan pendalaman Alkitab.
Channel Bible Study bisa Anda cari pada kolom channel YKB GKI TV. Diingat ya sahabat, per Oktober 2021, Ngulik Alkitab tayang setiap Selasa pukul 8 malam di channel Bible Study. So, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar program Ngulik Alkitab di channel Bible Study. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat, masih bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu yang memandu kita dalam bincang ini, dan Pak Pendeta Anwar Chen sebagai narasumber kita. Kita sedang mengulik Yesaya pasal 11 ayat 1-10 dan tema kita kali ini datangnya Raja Damai. Kita berada di segmen terakhir dan kita langsung saja bertanya kepada Bapak Pendeta Anwar. Sudah 2 segmen kita ulik dan itu sangat kaya dengan penjelasan mengenai Yesaya pasal 11 ini. Kita melihat konteks historisnya. Saya melanjutkan pertanyaan saya ke Pak Pendeta Anwar. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa Yesaya khususnya pasal 11 ini menubuatkan seorang atau suatu sosok, karena tidak jelas betul ini siapa begitu, yang akan memerintah dengan adil dan damai dengan penggambaran-penggambaran yang luar biasa. Bayangkan serigala tinggal bersama domba, bayangkan anak kecil memasukkan tangan ke dalam sarang ular beludak dan dia akan selamat. Dan ini diberitakan pada Yehuda yang tengah dilanda ancaman. Pertanyaan saya ke Bapak nih, apakah nubuatan yang sangat-sangat indah ini dialami oleh Yehuda, Pak? Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus, menarik. Dan justru saya mau katakan, ya, seorang nabi seperti Yesaya wajar ya menyampaikan sebuah tatapan ke depan dalam nubuat tentang seorang raja penyelamat. Tapi kita memang harus jujur, ini tidak pernah sebenarnya terwujud di dalam salah satu figur sesudah itu. Apakah Hizkia yang dimaksudkan? Tidak juga. Karena gambaran-gambaran yang disampaikan tentang figur ini, boleh saya katakan yang diharapkan itu adalah seorang super gitu. Superhuman gitu. Ya. Coba seorang raja yang tetap punya kekuatan militer. Jangan lupa dia katakan ia akan menghajar bumi dengan perkataan seperti tongkat, dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Jangan lupa itu tetap ada sisi militer tersebut, power tersebut tetap ada. Tapi juga seorang raja yang tadi saya bacakan ya di terakhir itu, yang begitu peduli tentang orang miskin, ya, yang punya kualitas-kualitas yang dikaitkan dengan hadirnya roh Tuhan dalam dirinya. Siapa yang akan cocok dengan gambaran seperti ini? Nah, sesudah Hizkia tidak ada,
Lalu kita tahu, tak lama kemudiannya, tahun 586 atau 87, Yehuda akan hancur. Ketika Asyur digilas oleh Babel. Dan kalau kita mau kaitkan itu dengan nubuat Nabi Yesaya, boleh juga ya, karena Yesaya sudah mengatakan nanti Asyur juga akan tunggu gilirannya. Dan gilirannya itu muncul dalam bentuk Babel. Kan gitu. Tapi tidak ada raja pengganti yang dibayangkan ini, tidak ada. Yehuda hancur betul seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya. Tapi tentang raja ini siapa? Tidak ada. Lalu kemudian ketika mereka dibawa ke pembuangan di Babel, kelompok yang pulang juga merindukan ada satu figur mesianik. Seperti misalnya di zaman Zakaria ya. Misalnya seorang imam bernama Yosua pernah dibayangkan sebagai figur itu. Tapi juga dia tidak bisa memenuhi kriteria yang begitu tinggi itu. Yang begitu luhur itu. Itu sepertinya berada di luar jangkauan tokoh historis. Raja yang ada. Kita lanjutkan lagi, ya ini kita banyak hari ini bicara soal sejarah ya. Karena memang teks-teks kita menyelipkan sejarah yang amat pekat. Sampai ke zaman Makabi. Makabi itu kira-kira hanya 1 abad. Kurang lebih dari zaman Yesus. Kira-kira 150 tahun. Nah, Makabi juga pernah dilihat sebagai figur mesianis. Tokoh-tokoh dari keluarga Makabi itu. Tapi apakah mereka? Tidak juga. Jangan lupa figur ini tetap dikaitkan dengan Tunggul Isai. Dan Makabi dengan saudaranya bukan dari Tunggul Isai. Ini juga repot, gak ada yang cocok gitu. Ya. Apalagi Makabi dan saudaranya nanti, Makabi sendiri gugur ya dalam sebuah pertempuran, dilanjutkan dengan saudaranya Simon, Yonatan dan lain-lain. Nah, mereka tidak memenuhi kriteria ini. Karena mereka amat muda berkoalisi dengan Roma berkoalisi dengan ya raja-raja Yunani ya gitu demi rasa aman, suatu upaya diplomatis tentunya. Tapi ya mereka bukan satu figur yang dibayangkan di sini yang akan memerintah ya, tidak akan menyimpang. Jangan lupa ya 11 ayat 5 mengatakan ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ini 2 kualitas yang memang sangat mencirikan karakter Tuhan sendiri. Kalau dia ngikat janji, kalau dia memerintah umatnya, itu dengan kebenaran dan kesetiaan. Dan itu yang sangat sulit ditemukan. Figur seperti ini. Di panggung sejarah nyata Israel. Ya, kalau Israel ya itu sudah bubar ya. Di zaman Yesaya pun sudah terasa. Tapi itu juga bahkan sesudah Israel Utara ya hancur, sesudah Yehuda hancur, ternyata tidak ada. Nah, nanti tentu saja ya, dalam kaitan dengan perspektif Perjanjian Baru, nanti orang-orang Kristen mula-mula ketika membuka teks-teks seperti ini, mereka lihat memang kalau ada tokoh yang akan menjadi Raja Damai, yang superhuman tadi, ya. Manusia tapi juga memiliki kualitas-kualitas yang sepertinya melampaui kualitas ilahi di dalam dirinya. Ya, manusia rata-rata punya kualitas ilahi dalamnya. Mereka lihat ya, ini hanya mungkin berlaku untuk Mesias dari Nazaret. Nah, ini saya kira yang penting kita gali juga. Sebuah teks dibaca tidak hanya terikat pada konteks historis zamannya. Dia mengalami sebuah lintasan ya, pemahaman dan pemaknaan yang berulang-ulang. Dan disitulah teks itu mengandung makna yang bahkan lebih penuh daripada dirinya semula. Ini yang sering kadang-kadang disebut sebagai sensus plenior. Sensus plenior. Ya. Iya, sementara mau menjelaskan itu, saya kira mungkin tidak bisa disejajarkan, tapi saya mengingat bahwa kita juga di Indonesia khususnya mengenal istilah Ratu Adil, Pak. Saya mengingat itu ketika ya walaupun tidak bisa disejajarkan barangkali ya, ketika Yesaya melihat seseorang ini atau sosok ini bahwa padanya ada segala kualitas yang baik dan itu tidak ada pada manusia rata-rata seperti kita. Ya, itu wajar ya, di dalam keadaan tertekan, di dalam situasi penuh dengan kekecewaan, lalu ketika merasa bahwa tidak ada harapan yang bisa diperoleh dari orang-orang yang dikenal ya, tokoh-tokoh yang dikenal, penguasa kah atau ya bahkan pemerintah misalnya,
ya tidak jarang orang memproyeksikannya ke masa depan. Akan tiba nanti seorang figur ratu adil yang memang akan memerintah dan menyelesaikan begitu banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan saat ini. Ya, jadi ada tetap kesejajaran walaupun sumbernya, konteks sejarahnya berbeda. Nah, dalam arti inilah kita melihat bahwa interpretasi-interpretasi yang diberikan dari zaman ke zaman itu memang sangat terkait dengan perspektif dan juga kepentingan di dalam pembacaan teks seperti yang kita baca pada hari ini. Yesaya menubuatkan suatu kondisi ideal di mana diharapkan oleh semua orang, dan saya kira bahkan kita yang hidup pada zaman sekarang pun kita menginginkan kondisi ideal. Dan dia menubuatkan akan datangnya suatu sosok dari Tunggul Isai, tunas dari Tunggul Isai itu yang akan memerintah. Bapak tadi menjelaskan bahkan beberapa kali sebagai penegasan bahwa ini sulit dilihat atau bahkan mustahil tercapai di kondisi ideal ini dengan pemerintahan yang dengan sosok yang sedemikian. Nah, Pak, untuk menolong para pemirsa ngulik Alkitab, bagaimana memahami nubuatan Yesaya ini tentang sesuatu yang ideal melampaui ke depan? Ya, memang betul dalam kesulitan orang harus bicara tentang sebuah pengharapan untuk bisa melampaui, overcome situasi itu. Nah, bagaimana melihat ini, Pak? Karena yang ideal dengan kenyataannya bahkan tidak terjadi. Ya, ini tentu bukan suatu utopia saja ya, tapi suatu gambaran dunia baru itu yang dihadirkan ya. Diberikan gambaran-gambaran sederhana. Bayangkan serigala bisa tinggal bersama dengan domba ya. By the way, ya, ini juga dipertanyakan orang, apakah serigala betulan atau maksudnya adalah metafora ya, gambaran ya, Pak. Iya, metafora itu bisa aja. Ya kan, artinya ya orang-orang yang ganas gitu. Ya, bisa hidup dengan orang-orang yang lugu gitu. Nah, itu kadang-kadang ada juga pertanyaan seperti itu. Ya, itu salah satu interpretasi yang mungkin, tapi kebanyakan melihat ini ada dimensi kosmik di dalam nubuat ini. Dan kalau sudah bicara soal dimensi kosmik, kita tahu rupanya umat Israel melihat ya orang-orang percaya di zaman itu, dan sampai sekarang kita juga ya umat beriman yang membaca teks-teks Alkitabnya melihat bahwa ketika kita bicara tentang Shalom, di mana segala sesuatu diperdamaikan, kita melihatnya itu secara utuh, bahwa kelak semua kondisi-kondisi yang membuat dunia ini berantakan, ya, konflik-konflik tidak ada habis-habisnya, terjadi eksploitasi terhadap ciptaan, itu akan diselesaikan oleh satu figur mesianik yang datang sebagai Raja Damai bagi kita. Nah, tentu saja kita tidak mau hanya berandai-andai ya. Rupanya ini dibaca oleh banyak kalangan umat Kristiani sebagai sebuah visi masa depan yang membuat kita juga harusnya terpanggil, terinspirasi untuk mulai mewujudkan kondisi-kondisi ideal ini dalam bentuk yang sangat terbatas tentunya di dunia kita sekarang. Kalau benar kita mengikuti Raja Damai itu, yang akan mewujudkannya di akhir sejarah, tapi mulai memanggil kita untuk mewujudkannya dalam sejarah, kini dan di sini. Nah, ini jadi sebuah teks seperti itu ternyata membuka bermacam-macam interpretasi, termasuk juga inspirasi bagi kita untuk turut bersama dengan Tuhan, bersama figur mesianik yang kita ikuti, mewujudkan damai sejahtera itu di dunia kita. Jadi justru teks kita kali ini menggugah atau malah mengundang kita yang percaya kepada Kristus untuk mengambil bagian menghadirkan hal-hal yang ideal ini ya, Pak? Ya, supaya kita jangan menyerahkan kepada Tuhan saja semua urusan terkait dengan hidup kita manusia. Iya. Ya, karena Tuhan memang sudah mempercayakan itu kepada kita. Ya, Dia sudah tentu saja memberi kepada kita sebuah visi melalui nubuat Nabi Yesaya. Dan visi itu kita percaya sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Namun, dalam kehidupan kita yang mengikuti jejak dari manusia dari Nazaret itu, Raja Mesianis yang memang ya merupakan sebuah anomali ya, kalau dilihat dalam perspektif sejarah,
kita dipanggil tetap untuk mengikuti jejak Dia, menghadirkan sebuah damai sejahtera tanpa harus mengandalkan kekerasan. Baik. Pak, kita sudah berada di penghujung ngulik Alkitab ini. Kita akan mengakhiri episode kali ini. Bagaimana kita umat Tuhan masa kini yang hidup di Indonesia, khususnya para pemirsa ngulik Alkitab ini yang sedang menyaksikan atau mendengarkan kita saat ini, dapat memahami nubuat Yesaya mengenai Raja Damai yang akan datang itu melampaui segala situasi di mana kesulitan, penderitaan terjadi, dan kita juga mengalami pergumulan demikian. Bagaimana kita memahami dan memiliki pengharapan sedemikian kita yang hidup di zaman kini, Pak? Ya, tentu saja kata kuncinya adalah yang disebut di dalam teks ini, yaitu sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Itu kata kuncinya. Ya, kita tidak mungkin menghadirkan sebuah dunia yang sempurna ketika kita berada di kondisi yang fana ini. Tetapi kalau ada pengenalan yang sungguh-sungguh akan Tuhan, ya, itu akan mengubah nilai kita. Itu akan membuat kita selalu berpihak kepada nilai-nilai yang digambarkan di dalam nubuat Nabi Yesaya ini. Ya, jadi kalau orang sungguh-sungguh, umat beragama sungguh-sungguh mengimani nilai-nilai luhur di balik ajaran agamanya, dan kita umat Kristiani sungguh-sungguh mengimani di balik figur Raja Mesianis ini ada tuntutan untuk mengenal Tuhan dengan segala implikasi-implikasinya. Kita berada di dalam jalur yang sama. Nubuat ini tidak akan tergenapi dalam sejarah secara tuntas, tapi kita menuju kepada sebuah masa depan yang kita tapaki dan kita realisasi mulai dari masa kini. Saya rasa itu adalah panggilan untuk berpihak kepada upaya-upaya, perjuangan-perjuangan untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan, Shalom, dalam arti yang utuh, ya. Sesama manusia, bahkan ciptaan, dengan visi meyakini Raja Damai itu telah datang dan masih akan datang untuk menuntaskan sejarah. Baik. Raja Damai itu telah datang dan akan datang, dan kita semua diundang untuk menghadirkan atau menampakkan tatanan dunia baru di dalam pemerintahan Sang Raja Damai itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuntas sudah jumpa kita kali ini, dan kiranya percakapan kita dalam ngulik Alkitab kali ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih Bapak Pendeta Anwarcan telah menjadi narasumber ngulik Alkitab episode ini. Ya. Baik, sahabat, terima kasih telah menyaksikan ngulik Alkitab. Kami sungguh mengapresiasi dukungan yang Anda berikan dengan like atau membagikan link ngulik Alkitab ini kepada orang lain, termasuk membagikannya di media sosial Anda. Dan kami ingatkan, jangan lupa untuk melakukan subscribe untuk mendapatkan konten-konten terbaru dari kami. Kita akhiri ngulik kita dengan doa dipimpin oleh Bapak Pendeta Anwar. Silakan, Pak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk sebuah visi tentang dunia baru yang Kau mau hadirkan melalui datangnya Raja Damai. Kami belajar hari ini bagaimana Tuhan telah hadir di dalam sejarah umat Tuhan dengan berbagai konfigurasi yang sangat-sangat menantang secara politik, secara sosial. Dan kami tahu bahwa kami tidak terpisahkan Tuhan dari situasi-situasi sejarah yang turut membingkai kehidupan kami. Di tengah-tengah keadaan seperti itulah kami menatap ke depan. Kami belajar bahwa Engkau menolong kami untuk melihat datangnya seorang Raja Damai yang memang tidak terwujud di tengah-tengah kehidupan manusia biasa. Tetapi di dalam Kristus kami melihat Dia telah hadir dan mengajak kami untuk merangkul dan menghidupi nilai-nilai yang Engkau sudah sampaikan melalui firman-Mu pada hari ini. Supaya kami menjadi umat yang berhikmat, yang mengenal Tuhan sungguh-sungguh, yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan yang memberlakukan damai sejahtera Tuhan dalam hubungan kami dengan Engkau, dengan sesama kami, dan dengan seluruh ciptaan. Dalam Yesus Kristus. Amin. Amin.
Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Halo sahabat YKB, kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YKB GKI TV. Untuk mempermudah Anda berlangganan dan menyaksikan program Ngulik Alkitab, maka pada bulan Oktober 2021 ini kami akan membuat channel Bible Study. Channel ini nantinya khusus diisi program pengajaran dan pendalaman Alkitab. Channel Bible Study bisa Anda cari pada kolom channel YKB GKI TV. Diingat ya sahabat, per Oktober 2021, Ngulik Alkitab tayang setiap Selasa pukul 8 malam di channel Bible Study. So, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar program Ngulik Alkitab di channel Bible Study. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.